Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murid-muridku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, anak kelas 8 dimanapun Anda berada. Kemarin kita membahas tentang kitab-kitab Allah, dan sekarang alhamdulillah kita akan membahas tentang kitab Zabur ya. Kitab Zabur ini adalah kitab yang diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi, kitab Zabur ini Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu untuk bangsa Israel atau umat Yahudi. Kitab ini turunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di Yerusalem. Jadi kitab ini diturunkan di Yerusalem. Apa sih bahasa yang digunakan dalam kitab ini? Bahasa yang digunakan dalam kitab ini adalah bahasa Kipti. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad fadhalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'di wa atayna Dawuda zabura. Jadi yang artinya, dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepadanya sebagai nabi-nabi atas sebagian yang lainnya, dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihi salam. Jadi Daud ini adalah salah satu nabi yang menerima kitab Zabur. Oke, anak-anakku, sekarang kita akan membahas tentang kitab Injil ya. Jadi kita dipersingkat saja ya. Kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Yang mana kitab Injil ini adalah Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Pada permulaan abad 1 ini, kitab Injil diwahyukan pada Nabi Isa, yaitu di Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Jadi kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullahi atatiyal kitaba wa ja'alni nabiyan. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alni nabiyan. Dan artinya, dia Isa berkata, sungguhnya aku hamba Allah. Dia memberikan kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Al-Quran surat Maryam ayat ke-30. Kata Injil, kitab Injil ini berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun ada yang menghapus bagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil berisi tentang ajaran-ajaran Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Jadi perintahnya itu salah satunya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat, bahwa Injil ini membenarkan salah satunya bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga, menghapus beberapa hukum ya dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kata Injil menjadi pedoman. Kitab Injil ini menjadikan suatu pedoman bagi para pengikut agama Nasrani, agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlapnya harta dan dunia. Perhatikan kisah yang menarik berikut ini. Untuk kisahnya insyaallah nanti kita akan kisahkan ya, karena mungkin kisah Nabi Isa dengan temannya yang serakah. Insyaallah nanti kita jelaskan tentang kisahnya. Dan lanjut, yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini Allah turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu pada abad ke-7 Masehi.
7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Qur'an merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalnal taurata wal injil. Artinya, dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Quran surat Al-Imran ayat 3. Setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira tersebut, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum pokok-pokok ajaran terkandung dalam Al-Qur'an yang mulia itu. Yang pertama, akidah, keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya pokok-pokok ajaran dalam Al-Qur'an. Yang kedua, akhlak, budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Bagaimana dalam Al-Quran ini diajarkan suatu bentuk akhlak luar biasa, yaitu senantiasa kita mencontoh akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah dalam Quran jelas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah Allah turunkan ke alam dunia ini salah satunya, yaitu untuk suri tauladan untuk semua umatnya, untuk semua makhluk di alam semesta ini, yaitu mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tiga, ibadah, yaitu yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti salat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Jadi Al-Quran ini membahas tentang ibadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat, Al-Quran ini membahas tentang muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Berhubungan antara manusia, hablu minan nas, ada hubungan dengan Allah, yaitu hablu minallah. Tarik dan sejarah, yaitu sejarah kisah orang-orang dan umat terdahulu, yaitu sejarah Nabi dan umat-umat terdahulu, yaitu senantiasa Allah gambarkan dalam Al-Quran. Salah satunya kita selaku makhluknya, yaitu senantiasa kita menanamkan dalam hati kita, yaitu senantiasa kita mengikuti orang-orang yang soleh dan soleha. Kitab Allah itu sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui para utusannya, dimaksudnya agar dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi, karena manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka hanya kepadanya manusia menyembah. Allah SWT menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Manusia luar biasa, manusia diberi akal, hati, nurani, dan nafsu. Hal ini dimaksud agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka Allah jadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin untuk negerinya, pemimpin untuk keluarganya, pemimpin untuk umatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman yang berisi hal-hal yang baik yang harus dilakukan dan meninggalkan hal-hal buruk atau tercela. Pedoman dan aturan ini tidak dimaksudkan untuk menyekek manusia, namun sebaliknya dimaksudkan agar kebiasaan manusia di dunia ini menjadi sempurna. Turunnya Al-Quran ini yaitu sebagai penyempurna manusia. La raiba fi hudal lil muttaqin, yaitu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang nomor dua, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci Allah SWT yang terjaga kemurniannya. Maksudnya sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Artinya sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi langsung Allah yang memelihara Al-Quran. Walaupun dirubah oleh manusia, Allah akan menjaga Al-Quran. Walaupun satu huruf pun pasti Allah akan jaga dari kemurnian Al-Quran. Al-Quran tidak hanya terjaga secara tertulis dalam mushaf seperti yang kamu lihat sehari-hari dalam Al-Quran, juga terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya jutaan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada baginda Rasulullah SAW secara, melainkan Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada baginda Rasulullah SAW. Al-Quran diturunkan kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat, diawali dari surat An-Nas sampai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Umat Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari sudah tentu akan menjadikan hidupnya tentram dan selamat sebagaimana tujuan hidup sebenarnya. Tujuan hidup sebenarnya adalah bagian dari dunia dan bagian di akhirat. Sebagai umat Islam, kita harus mencintai Al-Quran dan bertekad untuk menjaga serta mengamalkan isinya. Perhatikanlah kisah seorang penulis cerpen dan mahasiswa berikut. Insya Allah penulis cerpen dan mahasiswa, kisahnya nanti kita akan kisahkan secara tatap muka ya di kelas. Yang nomor 3, perbedaan kitab dengan suhuf. Wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah, namun keduanya sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para rasul dan para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna hadza lapis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrani dan Musa. Secara rinci, para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaan adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhufnya antara lain, satu, kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah, belum dibukukan. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Jadi kalau suhuf itu terbatas, kalau Al-Quran itu tidak terbatas. Hikmah bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya di dunia ini dengan cara diwahyukan kepada rasulnya. Tentunya hal ini dapat memberikan hikmah atau manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam semesta ini, manusia yang mengaku beriman harus berusaha mengambil hikmah dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tanpa meragukan apapun hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah sebagai berikut. 1. Memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia yang benar dan mana yang salah. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang yang terdahulu. 4. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. 5. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 6. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita. 7. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 8. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah SWT memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Ya, lakum dinukum waliyazin.
meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Wallahu a'lam.